kita dapat berkumpul, bertemu lagi di materi coding. Sebelum saya mulai pelajaran, apakah ada yang tidak masuk, anak? Siapa? Rizka. Kenapa? Sakit? Nggak tahu, kan capean mungkin ya, coba ya. Nanti kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sebelum pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketuanya. Berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Apa? Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Kalian tahu komputer tidak? Tahu. Komputer itu bisa digunakan kalau ada perintah. Berpikirnya seperti perintah coba terus. Kalau manusia diperintah ke sana, mesti ada yang itu, ada yang lakukan gitu. Tapi kalau mesin komputer itu perintah. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Ya ini, berpikir komputasional ini ya adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Pak. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Empat pilar utama berpikir komputasional, yaitu yang pertama, apa ini? Dekomposisi. Yang kedua, terus abstraksi dan algoritma. Dekomposisi apa? Sudah ada yang tahu dekomposisi itu apa? Coba dunia dibuka. Ada nggak di situ dekomposisi? Ada yang sudah menemukan dekomposisi? Ya. Lihat di depan semuanya. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini kan masalah yang rumit. Kalian punya masalah tidak? Masalah itu bisa dipecahkan menjadi komponen-komponen lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Contoh ini, dekomposisi. Ini apa ini? Ini apa? Nasi goreng. Kalau kamu mau membuat nasi goreng, apa yang kamu siapkan? Yang pertama tentunya menyiapkan bahan. Ya kan? Apakah bisa langsung lapan sling dari nasi goreng? Langkah kan harus membuat nasi goreng itu ada langkah-langkahnya ya. Yang itu langkah pertama yaitu apa nih? Menyiapkan bahan. Apa saja bahannya? Yang pertama tentunya ada nasi. Nasi itu apakah bisa dibuat nasi goreng? Ada. Harus ada nasi, bumbu, telur, sayur kalau ada sayur ya. Terus yang kedua mengiris bumbu
langkahnya ada apa? Diulek. Diulek. Terus yang ketiga menggoreng telur. Ya, menggoreng telur. Ini ya. Terus yang keempat menumis bumbu, yang kelima mencampur semua bahan dan masakannya. Nah, baru bisa katakan buat nasi goreng. Masalah besar apa buat nasi goreng gitu ya? Contoh sehari-hari. Kalau ada nasinya toh bisa dibuat nasi goreng? Tidak. Ada bumbunya nggak ada nasinya, bisa tidak? Nggak bisa. Harus lengkap kelima dan empat-empatnya itu dinamakan dekomposisi, proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Itu dekomposisi. Terus yang kedua apa tadi? Pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya apa? Untuk membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari ini, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panasnya minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Jadi enak gawe numis bumbu kalau dioseng-oseng sama tidak? Sama, polanya sama ya, pengenalan pola. Masak kan modulnya itu kan. Di sini contoh yang lebih mudah, pengenalan pola. Nah, ini nasi goreng sama menumis. Ini polanya sama. Itu berpikir komputasional yang kedua, pengenalan pola. Kerja kamu. Tapi kalau kamu ingin jadi programmer, pelajari coding. Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Di situ ada nggak di bukumu? Nah, apa itu? Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebih dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya apa? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari apa ini? Saat mengendarai sepeda kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Jadi kan satu kesatuan saja. Gue mengayuh kok ada tembok lo ngarep itu wabrak. Jadi tidak berpikir abstraksi. Ya ini. Saat mengendarai sepeda kita fokus dengan mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara detail setiap gear atau bahkan pembuat badan detail itu diabstraksi. Enggak pikir tahu coba kita mikir ini bagi tukunin indi regane piro. Pikir enggak? Tapi rasa dipikir. Kalau naik sepeda yang dipikir apa? Mengayuh, ngerem karena apa ini? Menjaga keseimbangan. Itu berpikir abstraksi. Terus yang terakhir keempat apa? Algoritma. Kalau algoritma punya LKPD yaitu ya. Itu sama dengan berpikir komputasional yaitu rock puzzle. Ini di sini ada gambar apa? Truk untuk mencapai di tambang atau pelabuhan ini sama saja ya. Itu ada langkah-langkahnya, ada berapa langkah di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan nanti buat kelompok. Ini kerjakan, nah ini gunting dulu, nanti arahkan truk untuk sampai ke pelabuhan. Bisa? Wah. Coba bagi kelompok. Berarti ini bagi yang putri 2, yang putra 2. Berarti bagi loro, berarti yang putri 3 ya, 3 sama 2.
Buktinya sudah ada ya? Ya, silakan. Iya, akhir dulu. Banyak. Sekali dulu nggak apa-apa. Ya, bukti. Yes, ini. Tangannya sudah pernah ya? Ya, ini diketok dulu. Dibaca kemana? Silakan bisa kalian kerjakan berkelompok. Biasa saja langsung ditembaknya nggak, Pak?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.